Yang pertama dilakukan oleh petugas filing adalah menerima outguide dari petugas pendaftaran, kemudian menuju ke tempat filing tersebut. Setelah kita sampai pada rak filingnya, kita mencocokkan nomor rekam medis yang ada pada tracer dan memasukkan outguide tersebut ke sela-sela rekam medis yang hendak kita ambil. Kemudian kita ambil dokumen rekam medis tersebut untuk diserahkan ke petugas pendaftaran. Setelah mengambil dokumen, kita mengambil pula buku ekspedisi yang akan ditandatangani oleh petugas pendaftaran sebagai serah terima dokumen rekam medis tersebut. Setelah selesai pelayanan, dokumen rekam medis tersebut dikembalikan ke petugas filing dan petugas filing tersebut menandatangani buku ekspedisi yang diberikan oleh petugas pendaftaran. Setelah kita sampai pada rak filing tersebut, seperti pada saat awal pertama kita memasukkan terlebih dahulu dokumen rekam medis tersebut dan mengambil outguide untuk diberikan kepada petugas pendaftaran. Petugas dari unit pelayanan datang dengan membawa dokumen rekam medis beserta buku ekspedisi yang akan ditandatangani oleh petugas assembling dan analisis. Nah, assembling dan analisis di sini merupakan kegiatan perakitan kembali dokumen rekam medis yang telah teracak atau rusak pada saat pelayanan. Dalam unit ini bisa menghasilkan suatu informasi berupa tingkat ketidaklengkapan dokumen rekam medis atau IMR dan rekam medis yang nakal atau DMR. Maka dari itu, fungsi kartu kendali sangat diperlukan untuk catatan pengembalian ke unit pelayanan tentang data yang kurang. Sedangkan menganalisis merupakan kegiatan menelaah dokumen rekam medis yang ditujukan pada kesinambungan data pasien antara diagnosis dengan tindakan yang telah diberikan pada pasien. Analisis ini terbagi menjadi analisis kuantitatif dan kualitatif. Setelah selesai dilakukannya assembling dan analisis, petugas assembling dan analisis memberikan dokumen tersebut ke petugas coding dan indexing. Pada saat di unit coding, petugas mengkode diagnosis utama maupun sekunder dan tindakan yang telah diberikan pada saat pelayanan kepada pasien. Kode penyakit ini harus benar-benar sesuai dikarenakan digunakan untuk pembayaran terhadap pelayanan pasien. Setelah selesai dilakukannya pengkodean terhadap suatu penyakit atau tindakan tertentu, kita beralih ke indexing. Indexing merupakan suatu kegiatan input data pada lembar indeks, baik tentang pasien, dokter, penyakit, tindakan, dan kematian. Yang masing-masing lembar indeks tersebut diisi oleh satu kategori. Nah, data yang ada pada lembar ini biasanya digunakan untuk reporting atau pelaporan. Saat semua prosedur telah dilakukan, tibalah kita untuk melakukan pelaporan atau reporting. Reporting merupakan suatu kegiatan pelaporan data dari suatu fasilitas kesehatan yang contohnya adalah rumah sakit, baik internal maupun secara eksternal. Di pelaporan internal, biasa dilakukan pelaporan secara harian,
Sedangkan eksternal dikarenakan adanya teknologi, jadi input data untuk reporting bisa dilakukan di website SIRS atau Sistem Informasi Rumah Sakit. Pelaporan ini biasa dilakukan baik dalam kurun waktu bulanan sampai dengan tahunan. Pelaporan bulanan eksternal dilaporkan ke Dinas Kesehatan dan Depkes terdiri dari yang pertama itu laporan RL 5.1 tentang pengunjung rumah sakit, yang kedua laporan RL 5.2 tentang kunjungan rawat jalan, yang ketiga laporan RL 5.3 tentang 10 besar penyakit rawat inap, dan yang keempat adalah laporan RL 5.4 tentang 10 besar penyakit rawat jalan. Ada pula laporan tahunan eksternal dilaporkan ke Dinas Kesehatan dan Depkes yang terdiri dari yang pertama RL 1 tentang data dasar rumah sakit, yang kedua RL 2 data ketenagaan, yang ketiga RL 3 tentang data kegiatan pelayanan, yang terakhir adalah RL 4 data tentang morbiditas atau mortalitas.